Masuk. Biasanya masuk. Hah? Nah, sambil mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliyya wa lam yazal fi alahu thaniya. Idza amaltahu wajadtahu maliya wa idza hattahu wajadtahu wafiya. Al-jannatu liman ata'ahu walau kana 'abdan habasya wa naru liman aswahu walau syarifan quraisya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la syabihalah wa la mathilalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatan wa salaman ala nabiyina wa rasulina al-karim wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Ihsan rahimahumullah. Mari kita awali kajian kita pada maghrib sampai isya ini, kajian kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, dengan sami-sami membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini meneruskan kajian sebelumnya terkait dengan beberapa orang atau para sahabat yang terlibat dalam perang Onta atau perang Jamar. Di sini diceritakan bahwasanya ada wasarun nas falamma iktarobat, ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha atau istri Rasulullah yang terakhir dan yang paling panjang usianya dekat kota Basrah, maka beliau menulis surat kepada sahabat Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais ini adalah seorang gubernur Basrah, dan dia diangkat oleh sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi gubernur di sana. Ahnaf bin Qais ini adalah orang Ansor Madinah, dan beliau adalah orang yang sahabat yang luar biasa, sehingga sering mengutip beberapa ucapan dari sahabat yang lain seperti halnya sahabat Umar bin Khattab. Di antara aqwal qaul yang terkenal dari Ahnaf bin Qais ini adalah kalau orang banyak bercanda, kasirud dohak, maka akan hilang wibawanya, ya. Kemudian yang kedua, kalau orang banyak ngomong pasti juga banyak salahnya. Kalau orang banyak salahnya pasti tidak punya rasa malu, ya. Kalau orang tidak punya rasa malu, maka akan hilang sikap waroknya atau
wibawanya. Ya. Kalau orang tidak punya rasa warok, tidak punya sikap warok, maka hatinya akan mati. Ya. Ini diantara akwal yang terkenal dari sahabat Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais merupakan sahabat awal Rasulullah, tapi beliau menjadi pendukungnya sahabat Ali dan menjadi gubernur di Basrah. Nah, kedatangan dari Siti Aisyah ini ke Basrah itu dalam rangka ya beliau menuntut balas beserta dengan kematian, menuntut balas kematian dari sahabat Utsman bin Affan yang saya ceritakan sebelumnya, bersama dengan adiknya Zubair bin Awam. Jadi Zubair bin Awam ini adalah adiknya Aisyah, ya. Dan jadi kalau dengan Rasulullah berarti adik ipar. Nah, maka kalau kita lihat dalam sejarah ini, Zubair bin Awam ini termasuk orang yang 9 orang yang masuk pertama Islam. Ya, 9 orang yang termasuk yang pertama kali masuk Islam. Ini Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam ini kata Rasulullah, kalau Khawariyun, kata Rasulullah, itu merupakan pendukungnya Nabiullah Isa alaihi salam, wa hawariyu ummati huwa Zubair bin Awam. Maka penolong umatku, ya, atau penolong saya ini adalah sahabat Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam ini termasuk dari pendukungnya Siti Aisyah dalam perang Jamal. Ya. Dan meninggal pada waktu perang Jamal. Ya. Kita tidak usah mengingat atau bagaimana nanti hisabnya, tidak usah. Itu urusannya adalah urusan ukhrawiyah. Dan sudah, ini orang yang sudah dijamin masuk surga, tapi ada pada perang Jamal. Makanya dalam hal ini kadang sikap kita itu bagaimana? Allahumma ghafir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina hillan. Hillan itu rasa ragu. Lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, sudah. Tapi ini sejarah. Sejarah itu harus diceritakan apapun yang terjadi pada waktu itu, ya. Nah, fa ba'asa Utsman bin Hanif Imran bin Husain. Lalu kemudian Ahnaf bin Qais, karena dia sebagai seorang gubernur, mengutus sahabat Utsman bin Hanif dan Imran bin Husain untuk menjemput Aisyah. Perintahnya pada waktu itu adalah jangan dilakukan apapun. Artinya Siti Aisyah ini dilakukan dengan baik. Jangan diserang, jangan dihormati, karena bagaimanapun beliau adalah seorang ummul mukminin. Nah, Utsman bin Hanif ini juga merupakan sahabat Rasulullah, ya, yang diutus, ya, oleh sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi pejabat di kawasan Basrah bersama dengan Ahnaf bin Qais. Ya. Jadi ini merupakan sahabat-sahabat teras sebenarnya di kalangan para sahabat-sahabat yang masih hidup pada waktu itu, yang di sini terlibat dalam perang Jamal. Artinya orang-orang yang di situ terlibat ada dalam perang Jamal, yang termasuk muayyidnya, pendukungnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian mengutus juga Abul Aswad Ad-Du'ali.
Abul Aswad Ad-Du'ali ini dalam sejarah Islam berjasa orang yang pertama kali menemukan atau membuat titik dalam bahasa Arab. Sangatlah, jadi kalau kita membaca bahasa Arab tidak ada titik, rekosonya luar biasa. Ya, coba alif ba, ba tanpa titik, gimana kita cara membacanya? Ba ta tanpa titik. Nah, apakah Quran yang ditulis pertama kali di zaman Rasulullah, yang kemudian dibukukan di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang lalu disimpan oleh istrinya Rasulullah yang bernama Hafsah binti Umar bin Khattab, itu sudah bertitik atau belum? Belum. Jadi jenengan itu kalau lihat Quran zaman Rasulullah itu mungkin terheran-heran. Ini kok Qurannya kok beda dengan Quran sekarang ya? Mungkin jenengan ngomong ini ada pemalsuan Quran, mungkin begitu. Ya, karena Quran di zaman Rasulullah itu zaman Rasulullah kan belum dibukukan, baru tercecer di beberapa lembaran-lembaran, kadang di tembok, kadang dalam kulit kurma, kadang dalam kulit hewan, ya. Jadi samak, itu istilahnya samak. Itu tidak berharokat, kadang juga tidak bertitik, ya. Nah, kemudian di zaman pada waktu itu ada kasus, ya. Kasusnya itu ada seorang khalifah, dia ngirim surat, ya, kepada khalifah lain di tempat lain yang meminta utusan ini, namanya Pak Dayat misalkan, tolong Pak Dayat ini terimalah dengan baik, dijamu dengan baik, dan diperlakukan dengan baik, dengan menggunakan kalimat ini tanpa harokat, tanpa titik, tanpa harokat. Fa, ya, kemudian qaf, ya, kemudian ba dan lam, ya. Ini semuanya kalau seperti Ustadz Adi Hidayat kan ditulis, ya. Faqbil hadar rasul. Artinya apa? Terimalah utusan ini dengan baik. Karena tidak ada harokat yang mestinya dibaca dengan ba, bil, terimalah, dibaca oleh khalifah yang di sana dengan titik 2 di atas, sehingga menjadi ta marbutoh, menjadi ta, huruf ta, bukan huruf ba. Yang tadinya artinya fakbil menjadi faktul, bunuhlah, ya. Kan bahasa Arab kan sensitif. Jadi kalau membaca bahasa Arab tanpa titik, kacau, artinya berubah-ubah. Tapi itulah yang terjadi di zaman Rasul, di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi belum yang seperti kita lihat Quran yang sekarang ini itu. Quran yang sekarang ini itu sudah berharokat, sudah bertitik, jasanya siapa? Ini Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang sahabat yang masih hidup sampai di era Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika terjadi kasus itu, ada inisiatif dari Abul Aswad Ad-Du'ali ini untuk melakukan harokat dalam Al-Quran, termasuk membuat titik. Dan ini juga berpengaruh luar biasa. Karena apa? Karena di zaman waktu itu ada seorang imam sholat, ya, ini membaca Al-Quran juga salah. Wa adzanu minallah wa rasulih. Di situ dibaca, ya, dengan menggunakan kalimat apa?
harokat min nal musyrikina warasu ana bari minallah, ya, minal ana bari minal musyrikina warasulihi. Ini surat At-Taubah ayat 3. Ana, saya terlepas, minal bariun, terlepas dari perbuatannya orang musyrik dan rasulnya. Ya, ini kalau dibaca dengan harokat kasroh, maka artinya adalah Rasulullah sama dengan orang musyrik. Ini gara-gara apa? Kasroh sama fathah. Makanya ini namanya ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu ini ilmu alat. Jadi kalau kita tidak ngerti ilmu nahwu itu ya gawat juga sebenarnya. Ya, pengamatan saya ini ada orang agak keras dalam pemahaman agama, kenceng, suka nyalain orang ini. Ketika saya telusuri, para napiter ini ternyata nggak paham nahwu dan sorof. Kemarin di Brebes saya 4 kali, Brebes, Tegal, sama di daerah Kabupaten Tegal itu. Karena ada kota Tegal, ada Kabupaten Tegal, itu ada lapasnya itu. Ternyata mereka pemahaman agamanya bagus, tapi ketika membaca ayat Al-Quran ternyata dia tidak paham tentang nahwu dan sorofnya, sehingga memahami Al-Quran ini banyak yang salah. Karena dalam bahasa Arab itu ada istilah wazan. Wazan ini ada namanya, istilahnya sulasi mujarot, ya. Karena asal bahasa Arab itu kan kata kerja itu 3 huruf, asalnya 3 huruf, kebanyakan 3 huruf. Jarang yang 4 huruf. Kalau 4 huruf namanya rubai. Yang 5 huruf namanya khumasi. Yang 6 huruf namanya sudasi. Ya, ini ribet lagi kalau udah membaca tentang ilmu shorof. Nanti dalam bahasa yang 3 huruf itu, ya. Jadi asal kata bahasa Arab itu kebanyakan 3 huruf. Contoh, duduk. Duduk ini bahasa Arabnya apa? Qo'ada. Bisa jalasa. Pak Dayat melihat, bahasa Arabnya apa? Syahada. Atau ro'a. Kan kebanyakan 3 huruf. Kemudian ada orang adzan. Adzana yu'adzinu, dari kata adana, 3 huruf, ya. Nah, nanti 3 huruf ini berkembang menjadi tambahan 1. Nah, dalam bahasa Arab namanya sulasi mazid biharfin. Makanya orang yang memanggil sholat adzana yu'adzinu ta'dzinan, pelakunya namanya muadzin, dari kata udhunun, telinga. Karena orang adzan ini biasanya telinganya dipicek. Coba dia pakai. Nah, padahal nek ora dikekeke ya ora apa-apa ya Pak Jamal loh. Tapi kesunahnya begini, karena ya muadzin, bahwa dia menyeru kepada orang supaya orang mendengar adzannya dia, ya dia ya dengan cara yaitu sunnah. Ya, sunnah Rasul kan seperti itu. Ya, memang diminta memang seperti ini. Bilal kan biasanya begini. Karena lengkingan suaranya Bilal itu memecahkan banyak, ya istilah kata memecahkan telinga banyak orang, sehingga semua orang hampir mendengar suaranya Bilal. Sampai Bilal pun ya karena mendengar suaranya sendiri itu sampai gendangnya istilahnya itu ya, itu beliau sampai begitu sangat kok merasakan suara saya keras sekali, ya, itu Bilal bin Rabah. Sehingga kemudian menjadi sebuah sunnah kalau adzan telinga kita ditutup, ya. Ini bahasa Arab. Nah, gara-gara ada imam yang membaca firman Allah surat At-Taubah ayat 3 salah harokat kasroh, maknanya menjadi jauh. Rasulullah disamakan dengan orang musyrik. Tapi ketika dibaca dengan dhamma, innallaha, bukan ana tadi ya, innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu lu.
jadinya dhammah, bukan kasroh. Artinya apa? Sesungguhnya Allah dan Rasulnya terlepas dari perilakunya orang-orang musyrik. Beda harokat mempengaruhi arti. Itu yang namanya dalam bahasa Arab. Nah, itu terjadi pada era zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib pada waktu itu mengatakan, siapa yang bisa nih mengharokati Al-Quran? Ya, siapa yang bisa membuat titik dalam Al-Quran? Yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi kalau jenengan kepengen lihat Quran yang kadang ada titiknya, kadang tidak ada, maka bacalah, belilah Quran dengan dialek Imam Waros. Saya punya di rumah. Ya. Jadi Imam Waros ini nunnya tidak ada titiknya. Jadi qad aflahal mu'minun, enggak ada titiknya nunnya itu. Ya. Terus kadang kalau huruf qaf, ya, qaf titiknya satu. Qad aflahal mu'minun. Qad itu titiknya satu, berarti kan fat. Fat. Kalau afnya tetap aflahal mu'minun. Jadi jangan kalau membaca Quran dengan dialek Waros ini sepertinya juga merasa, apalagi kalau baru belajar Islam. Wah, ini Quran yang perlu direvisi nih. Ini Qurannya kayaknya produknya mungkin dengan udah suudon dulu. Nih orang yang membuat Al-Quran yang macam-macam ini. Padahal bukan. Itu adalah menggunakan dialek Waros. Ya. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali, kembali ke ini. Ya, jadi kita memang perlu kenal beberapa tokoh-tokoh dalam sejarah yang berjasa. Ya, di antaranya ini Abul Aswad Ad-Du'ali. Sehingga Quran ini dikatakan lengkap, berharokat, bertitik, itu adalah di era sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Kalau di era sahabat Utsman itu baru dialeknya saja yang satu, tapi untuk harokatnya belum ada. Lah kok iso maca? Ya kan wong Arab. Ya. Itu pun salah ketika membaca surat At-Taubah ayat 3. Ya. Maka alhamdulillah berkat jasa orang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali ini, maka Quran dan bahasa, terutama kitab ini, ya ini kitab ini kan gundul ini, ya. Ini kitab ini gundul bisa di A I U-nya itu kan kalau salah baca bahaya sebenarnya. Itu ya. Iktarobat minal basroh itu kan. Nah, ilaiha, kepada ha itu kembali kepada siapa? Kepada Siti Aisyah. Liya lama majaat lahu, untuk memberitahu apa yang terjadi pada Ibu Siti Aisyah. Ya, kenapa ya aduh-aduh toko Madinah itu, toko Mekah, tadi dari Mekah, karena habis melakukan ibadah haji. Ya, setelah ada peristiwa pembunuhan sahabat Utsman di Madinah. Pada waktu itu Ummahatul Mukminin itu sedang berada di Mekah. Nah, Ibu Aisyah ini tidak ke Madinah tapi ke Basrah, ke Irak. Ya. Nah, fadzakarat lahuma malladzi ja'at lahum minal qiyam. Lalu begitu tegasnya Ibu Siti Aisyah mengatakan bahwa beliau itu datang ke Basrah bitolabi dami Utsman, menuntut darah, ingin mengusut siapa saja para pelaku pembunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Li'annahu qutila madluman. Karena beliau qutila ya. Karena sahabat Utsman terbunuh karena terzolimi. Ya, karena ada fitnah itu pada bulan Ramadan, ya, pada bulan haram yaitu Dzulhijjah, wa baladin haramin, dan di negeri yang suci yaitu di Madinah Al Munawwarah. Wanalat qaulahu ta'ala, dan
Ibunda Aisyah ini membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan kalau kebanyakan orang itu banyak merahasiakan sesuatu. Jadi pada waktu itu Ibunda Aisyah ini sebenarnya ingin meminta pertanggungjawaban sahabat Ali. Kan sebenarnya sahabat Ali ini kan menantu ya, tapi menantu tiri kan. Ya. Tidak boleh ada rahasia dong. Jangan ditutup-tutupi dong. Lalu membaca firman Allah, khairu fi katsirin man najwahum illa, kecuali man amara bi sadaqatin, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau memerintahkan yang baik, au islahim bainan nas, atau melakukan islah, yaitu perdamaian di antara manusia. Itu tuntutan dari Ibunda Aisyah. Ya. Faqala, ya. Lalu kemudian dua orang tadi, Abul Aswad Ad-Duali, ya, dengan Utsman bin Husain di atas itu, amma bayati aliyan. Nah, panjenengan Ibu Aisyah ini sudah berbaiat belum dengan sahabat Ali dalam masalah khalifah? Bala. Ya. Wa syai'f ala unuqi wala astaqbiluhu illa man lam yuqal bainana wa baina qatlati Utsman. Nah, intinya bahwasanya tetap Ibunda Aisyah menuntut untuk mengetahui siapa saja pembunuhnya sahabat Utsman. Fadhaba ila Zubair. Lalu kedua orang tadi utusannya sahabat Ali itu, ya, namanya Husain yang di atas sama si Utsman, ya. Kemudian keduanya pergi kepada adiknya Ibu Siti Aisyah, yaitu Zubair bin Awam, ya. Faqala misla dzalik. Ternyata jawabannya sama. Saya tetap mau menuntut siapakah pembunuhnya sahabat Utsman. Faraja Imran wa Abul Aswad ila Utsman bin Hanif. Lalu kemudian Imran dan Abul Aswad Ad-Duali tadi itu kembali kepada Utsman bin Hanif. Utsman bin Hanif ini tadi saya ceritakan merupakan utusan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Lalu beliau sampai mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ya kok cara maune ge lho kok masih jawabnya masih nuntut terus itu loh. Ya mbok kita cari siapa ini pembunuhnya, jangan dengan frontal seperti ini, ya. Nah, akhirnya kemudian ketika di padang di salah satu tempat di Basrah, akhirnya kemudian sahabat Ali, ya, pada waktu itu beliau meminta utusan, ya, supaya istilah kata itu menyadarkan orang-orang yang mau menuju ke Basrah menuntut darahnya sahabat Utsman bin Affan. Nah, dari pihaknya Aisyah terbunuh juga namanya Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah ini adalah orang yang menjadi benteng atau menjadi tamengnya Rasulullah pada waktu perang Uhud. Dan dia adalah termasuk orang yang dijamin masuk surga juga, tapi meninggal pada waktu perang Onta Jamal. Ya. Jadi kadang umat Islam kita itu bingung. Ini tokoh-tokoh orang yang dijamin masuk surga kok meninggalnya seperti perang saudara gitu, ya. Makanya tadi yang saya sampaikan, kasus seperti ini ya berarti latu akhidna itu. Rabbana filana wal ihwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang sudah mendahului, ya. Tapi Tolhah ini ketika
beliau sudah mau menyerang pasukannya Ali, tiba-tiba dia sadar dan keluar dari perang Jamal. Tapi tiba-tiba panah menancap di kakinya dan dia tidak sempat keluar dari perang. Tiba-tiba dia kena pedangnya pasukan Ali dan kemudian meninggal di tempat. Ya, jadi banyak sahabat yang memang tersadar ketika berada di akhir konflik atau akhir masalah. Ya, seperti halnya juga sahabat Abdullah bin Abu Bakar baru sadar kalau sahabat Utsman tidak salah, padahal dia sudah memegang pedang. Pedang terjatuh, sahabat Utsman karena mengatakan, kau anaknya sahabatku Abu Bakar As-Siddiq, kenapa kau mau membunuhku? Hanya masalah hoak dan masalah politik, terjatuhlah. Tapi di belakangnya sudah ada pembunuh yang lain. Istilah kata, ya sudah sadar tapi di akhir penghujung. Walaupun akhirnya kemudian benar-benar taubatan nasuha. Ya, itulah saya mengulang kembali beberapa tokoh-tokoh para sahabat yang terlibat atau yang terdapat dalam perang Onta. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan sambil-sambil baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.